Tetapi tatkala kita menempuh untuk mencapai surga, dijamin. Ketika duduk, pegang tafsir, buka tafsir, tatkala Allah sudah berjanji, tidak ada satupun yang diingkari. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu karena amalnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'i'una ar-raqi'una as-sajidun as-sajiduna wal-amiruna bil-ma'rufi wan-nahuna 'anil munkar wan-nahuna 'anil munkar wal-hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'nyana Allah ishtara geus meuli Allah minal mu'minina ti jalma-jalma mukmin anfusahum kana diri-dirina jalma mukmin wa amwalahum jeung kana harta-hartana jalma mukmin bi ayyad zulu kalawan mengerahkeun ieu si mukmin ha kana nafs jeung amwal pi taatihi dina taat ka Allah kal jihadi seperti jihad bi anna lahum kalawan sanyana tetepikeun jalma mukmin al jannata surga yuqatiluna merangan si mukmin fi sabilillahi dina jalan agama Allah fayaqtuluna mangka membunuh si mukmin ka musuh-musuhna wa yuqtaluna jeung dibunuh ieu si mukmin. Jumlatun istinab eta jadi jumlah istinab bayanun eta ngajelaskeun lisyara'i kana ngajualna wa fi qiraatin jeung dina hiji bacaan bitaqdimil mabni kalawan ngaheulakeun fi'il mabni lil maf'uli keur maf'ulna ae tegasna payuk talu mangka dibunuh ba'duhum sawarehna mukmin wa yuqatilu jeung merangan al-baqi sawarehna deui wa'dan kalawan janji alaihi ka Allah haqqan anu bener masdaroni eta masdar duanana mansubani anu dinasabkeun duanana bipi alihima kalawan fi'il duanana al-mahdub anu dibuang fit taurati dina kitab Taurat wal Injil jeung dina kitab Injil wal Qur'ani jeung dina kitab Qur'an
Waman jeung ari saha jalma aufa anu nyumponan biahdihi kalawan janjina ieu si jelema minallahi ti Allah aila ahada hanteu aya hiji oge aufa anu nyumponan minhu tibatan Allah. Jadi tidak ada satupun yang paling menepati janji kecuali Allah. Allah mah la yuhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji. Fastabsiru mangka kudu ngabungakeun aranjeun kabeh fihi tetap dina ieu ayat iltifatun ari iltifat anil ghaibati tina ghaib bibaikum kalawan perjualanana aranjeun kabeh alladzi bayatum anu geus nyeun perjualan aranjeun kabeh bihi ka Allah wadalika jeung ari itu wadalikal bai'u jeung ari itu bai huwa ari dalik al fauzu nyaeta kabahagiaan al azimu anu agung al munilu anu ngahasilkeun goyatal matlub goyatal matlub kana panutupna anu diperdih anu disupih Ata ibuna arisa kabeh jelema tukang tobat robun eta dirapakeun alal madihi netepan kana pangalem bitakdiri mubtada kalawan nakdirkeun mubtada minasyirki tina musyrik wan nifaqi jeung tina kamunafikan al abiduna pirang-pirang tukang ibadah al muhlisuna anu ikhlas kabeh li ibadatillahi kana ibadah ka Allah alhamiduna anu maruji kabeh lahu ka Allah ala kulli halin kana setiap tingkah as-saihuna pirang-pirang anu puasa as-saimuna anu parwasa ar-raqiuna anu raruku as-sajiduna anu sarujud ayil musalluna tegasna anu sarolat al-amiruna anu marentah kabeh bil ma'rufi kana kahadean wan nahuna jeung nu ngalarang anil munkari tina pagawean munkar wal hafizuna jeung anu ngaraksa li hudulillahi kana batas-batas nu ditetapkeun ku Allah li ahkamihi kana pirang-pirang hukum Allah bil amali kalawan ngamalkeun biha kalawan hududullah wabashir jeung kudu ngabubunga aranjeun al mukminina ka jalma-jalma mukmin bil jannati kalawan surga wana jala jeung turun ieu ayat istighfarihi dina martelakeun istighfarna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li amihi kanggo pamanna Kangjeng Nabi Abi Thalib wastighfari ba'di sahabati jeung istighfarna sebagian sahabat li abawaihi pikeun kedua indung bapakna al musyrikina anu malusrik. Al-Quran terdapat di dalam surah At-Taubah. Ini tema yang paling mendasar adalah penghargaan Allah bagi para syuhada. Jadi tidak ada perbuatan yang baik di hadapan Allah kecuali dapat penghargaan. Hanya tentu kapasitas penghargaan yang berbeda. Juara lah. Juara tertinggi di hadapan Allah adalah orang-orang yang mati syahid. Siapa di antara orang yang mati syahid? Orang yang sedang mencari ilmu. Man mata syahidan, man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Barang siapa orang yang mati ketika mencari ilmu itu mati syahid. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi adalah mati. Nah, mata mudah-mudahan ngarah maut syahid cik atuh geureuy penting ayeuna
awewe 5 atuh lalaki nggak maksudnya supaya di alam dunia teh teu heureun teuing ya kitu mah ngeureuyeuh gitu teh batur ieu mah ulada keur ngaji keneh meureun santri tekor meureun sedengkeun ieu teh calon-calon ulama, calon-calon ustadzah, calon-calon pengusaha, calon-calon pejabat, itu calon-calon pengembang ajaran agama Allah. Lamun ayeuna ngeureuyeuh maot beureunan beak tak tong wakalah marana mah kewe tong waka daftar. Ulah waka kewe Gusti mudah-mudahan ieu mah sing dipanjangkeun umurna, disolehkeun, digampangkeun perjalanan hidupna, dimaslahatkeun, dimanfaatkeun. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'ayyabdaluha fi ta'atihi kal jihadi. Tatkala seorang mukmin, gitu inti-inti daripada ayat ini begitu. Tatkala seorang mukmin mengerahkan segala daya dan kemampuan dari segi jiwa dan hartanya untuk membela agama Allah, para ulama, para kiai, para ajengan, bedieuna santri lah, mengerahkan seluruh, dibayar ku Allah. Jiwa raga seorang mukmin itu dibayar ku Allah. Harta seorang mukmin dibayar ku Allah. Dengan apa Allah membayar jiwa raga mukmin dan harta orang-orang mukmin? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Tidak ada lagi pemberian yang paling tinggi kecuali surga. Jangan berbicara surga sana. Hari ini saja kita, ketika kita mendapatkan satu kebahagiaan, Masya Allah ya, hati tenang, pikiran tenang, badan sehat, eueuh karingrang, terjadi pecundang, Masya Allah, nikmat. Coba rasakan. Ini ngaji sedang berbuat baik, masa iya tidak mendapatkan rahmat Allah? Maka kalian yakin akan mendapatkan rahmat Allah. Dengan apa Allah memberikan rahmat? Dengan kasih sayang. Bentuknya seperti apa? Ketenangan. Itu rahmat Allah. Kemenangan, kesenangan. Ya Allah, jam segini udah jam 12. Masih tegar. Allah berikan ketenangan, Allah berikan rahmat. Ketika duduk, pegang tafsir, buka tafsir, nulis, ngalogat, mau balpen. Ada yang tidak bawa balpen juga, maksud. Tapi dengan catatan bi'ayyabdaluha fi ta'atihi kal jihad, mengarahkan seluruh daya dan kemampuan. Ketawanya untuk agama, bahagianya demi agama, semuanya bermuara. Sehingga saya pernah mengatakan kepada kalian, tidak ada arti hidup tanpa bermuara pada konsep kewahyuan, ya. Tidak ada arti perbuatan tanpa bermuara kepada kewahyuan. Ilmu harus bermuara pada kewahyuan, konsep harus bermuara kepada kewahyuan, perilaku harus bermuara pada kewahyuan. Artinya bahwasanya dari mulai konsep, teori, implementasi yang kita lakukan, semuanya harus berkesesuaian dengan ajaran berbasis kewahyuan. Itu mutlak. Kalau tidak sesuai, jangan, percuma. Allah berikan, mengerahkan segala daya dan kemampuan.
yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Terlepas dia terbunuh atau dibunuh, tersingkir atau maju terus, itu janji Allah, wa'dan alaihi haqqo, sebagaimana ditegaskan di dalam kitab Taurat, Injil, Quran, semuanya Allah akan berikan dengan jaminan surganya Allah. Terus kalau memang Allah sudah menjanjikan surga bagi mereka-mereka yang mengerahkan segala daya dan kemampuan, termasuk di dalamnya harta, untuk membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, li'ilali kalimatillah bibtigoi mardotillah, apalagi yang kita cari? Ridho Allah udah inklusif di dalamnya. Surganya Allah kita dapat, ridhonya Allah kita dapat, magfiratun, ridwanun, semua dapat. Terus apa lagi yang kita cari? Tatkala kita membandingkan antara surga, tatkala kita membandingkan antara rahmat, tatkala kita membandingkan antara ridwanullah dengan kehidupan manusia, dengan kebutuhan manusia yang berbentuk duniawi, semuanya kecil, tidak ada arti. Ya, kecil semua. Kalian ingin tamat dari SLA kelas 12, kecil banget. Ingin nanti masuk ke perguruan tinggi, kecil banget. Yang mahasiswa ingin tamat menjadi S1, kecil. Selesai S1, S2, kecil semuanya. Dibanding dengan yang tadi, ridwanullah, rahmatullah, jannatullah, itu bukan perkara mudah. Karena tidak orang semuanya bisa mendapatkannya. Di sini semuanya bisa mendapatkan untuk mendapat gelar sarjana. Ya. Semua bisa tamat SLA. Ya. Tenang, ijazah dijamin, asal proses ditempuh. Tetapi tatkala kita menempuh untuk mencapai surga, dijamin? Nggak ada jaminan sama sekali. Nabi mengatakan, la yadulu ahadukumul jannata bi'amali. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga itu karena amalnya. Orang yang beramal aja sudah tidak dijamin masuk surga, apalagi tidak yang punya amal. Itu logikanya kan begitu. Tapi kalau seandainya untuk tamat sekolah, tapi tatkala untuk ridwanullah, jannatullah, surganya Allah, keridhaan Allah, rahmatnya Allah, oh nggak bisa. Kita ngomong keras seperti ini, apa dapat jaminan? Sama sekali nggak ada. Kita tidak punya garansi untuk mendapatkan semua itu. Hanya kita sedang berusaha. Karena Allah mengatakan tadi, Allah berjanji. Dan ingat di sini dikatakan, wa'dan alaihi haqqo, wa'dan janji alaihi kalau haqqan. Tatkala Allah sudah berjanji, tidak ada satupun yang diingkari. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Beda dengan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bohong Allah, ya kan? Udah mau ngomong hari ini, sore is beda, ganti jam saja sudah berbeda. Komitmen kita itu kan, pokoknya hari ini aku harus begini, ganti waktu saja udah berbeda. Kalau Allah, tatkala kamu mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki dari segi jiwa dan raga juga harta, surga untukmu, kata Allah. Itu janji Allah, udah clear. Hanya tentunya dia pakai landasan juga. Apa itu? Satu, landasannya adalah landasan keikhlasan. Makanya kerjanya kerja ikhlas, ibadahnya ibadah berdasarkan ikhlas, ngajinya ikhlas. Gak ada yang namanya ngaji karena digiringkan, karena ditekan, karena diperintah. Ada yang merintah ngaji nggak malam ini? Ada. Siapa? Dirimu. Kenapa? Tingkatanmu kan udah waliullah. Asalkan jadi wali togut lah. Nah, Allah menjanjikan seperti itu. Sebagaimana itu ditetapkan di dalam Taurat, Injil, artinya bahwasanya penjelasan-penjelasan di dalam kitab Taurat, Injil, Al-Quran ada kesamaan, bahwasanya Allah tidak pernah ingkar janji. Wa man aufa bi ahdihi minallah ay la ahada aufa minhu. Tidak ada satupun yang mampu menepati janji dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Allah.
Jadi tatkala Allah berjanji untuk masukkan orang baik ke dalam surganya Allah, itu pasti ditepati. Ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang yang akan menjadikan akhir hidup kita ini bermuara karena surganya Allah. Mudah-mudahan. Wa man aufa bi ahdihi min Allah fastabshiru. Apabila orang sudah menempati atas janjinya dengan Allah, bahagiakan. Artinya apa? Ketika ada orang yang sudah memenuhi janjinya, coba gini rasakan oleh kalian. Kalau kita mendengar adzan, panggilan untuk sholat, duhur jam 12 kurang 10 sudah adzan, jam 12 kita belum sholat, jam 1 belum sholat juga, setengah 2 belum sholat juga, jam 2 masih belum sholat. Rasakan di dalam hati, ada nggak ketenangan? Jujur, kita tidak tenang karena belum sholat. Udah ada panggilan Allah tapi kita belum menepati panggilan tersebut, yakin tidak ada ketenangan. Ini baru kajian sekilas saja. Tapi tatkala kita sudah menepati, begitu ada panggilan adzan, kita ambil wudhu, berangkat ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, qobliyah 4 rakaat, mendengarkan atau menunggu saja untuk nanti qomat subuh, sholat duhur. Di situ sudah ada kerasa jam 1/2. Bukti tenangnya pasti nunutan. Oh iya, ya kan? Itu tanda orang tenang. Orang tenang itu tidak punya pikiran apa-apa tuh. Coba yang ngaji sekarang. Ya kan? Habis PKL, habis SO. juga ke jalan-jalan di jalan raya tuh. Ada sejatinya SOL kemudian jalan yang ukur jalan di jalan raya. Oh cik tidak orang lembur ke kota banyak. Udah capek tiba-tiba harus duduk ngaji, ya konsen pasti. Tidak ada yang namanya keraguan. Coba Anda rasakan bagaimana ketika kita menepati janji. Begitu ada panggilan, yo bangun, mari kita fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun jam 3, masuk masjid. Subuh deui teh teu karasa sajam satengah. Kenapa? Ikhlas. Saking ku ikhlas teu ingat kana naon. Orang ikhlas kan tidak ingat apa-apa. Orang ikhlas itu kalau memberi sudah tidak ingat apa yang dia berikan. Ini amplop enggak, dia enggak mikir berapapun jumlahnya. Mau 2.000 ya 100.000 mah ulang lah. Bibaikumul ladzi bayatum bihi. Nah, bahagianya itu karena jual beli kalian itu adalah jual beli dengan sesuatu yang punya nilai tinggi. Surga dijadikan sebagai pengganti daripada amal yang kita lakukan. Pamayarna lah gitulah. Surga teh pamayarna. Makanya di dalam ayat lain dikatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Berbisnis dengan Allah begitu. Amal ngaji, amal berjuang, amal keikhlasan tinggal di pondok pesantren, seluruh melakukan aktivitas dengan landasan keikhlasan
itu semuanya sudah dikerahkan oleh kita dengan jual beli dengan Allah, seolah-olah begitu. Allah menyiapkan surga, barteran lah ya. Kita punya ini, orang boga ama, artinya apa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi tidak akan ada satupun perbuatan baik yang tersia-siakan. Tidak ada satupun aktivitas yang kita lakukan tersia-siakan. Gak ada, semuanya akan diperhitungkan. Ya termasuk kejelekan pun akan diperhitungkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Selesai, sampai di situ dulu. Ayat selanjutnya, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ini ayat ini dalam tafsirannya Masya Allah Rabbana ini. Jadi begini, di antara kriteria orang-orang mukmin supaya mendapatkan kebahagiaan, basyiril mu'minin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang seperti apa mukmin itu. Dalam ayat lain disebutkan bahwa mukmin itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini di sini kalau Anda seorang mukmin ingin mendapatkan kebahagiaan, pertama, seorang mukmin at-taibun berani bertobat. Kenapa kita bertobat? Sadar bahwa kita ini bukan manusia sempurna. Tentu kita ini akan selalu bergesekan dengan hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan ajaran. Ya maksiat lah, doraka lah. Nah kusabab ayat maksiat jeung doraka, taibun, tobat. Kalau seandainya sudah masuk taibun, abidun, terus beribadah kepada Allah dengan mengerahkan daya dan kemampuan. Al-muhlisuna ibadati lillah, tapi landasan ibadahnya ikhlas. Yang tadi itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, mutlak hanya karena Allah. Jadi jangan ada tendensi apapun ketika kita sudah berhadapan dengan ibadah. Kita sholat duha, sudah sholat duha untuk apa? Sholat duha mendapatkan ridho Allah, titik. Adapun nanti Allah berikan rezeki, jangan barang siapa orang yang sholat duha 2 rakaat maka bakal dapat cincau 2 gelas. Terlalu murah. Iya, terlalu murah. Kalau seandainya menukarkan urusan-urusan akhirat dengan urusan-urusan dunia yang kecil, terlalu murah. Udah kita konsentrasi aja ngaji ini udah. Makanya saya tadi katakan apa? Dengan mengaji kita mendapatkan ketenangan ini kan tenang itu tidak bisa dibeli. Ada orang yang banyak uangnya tidak tenang, iya. Ada orang yang tidak punya uang tidak tenang. Ada. Siapa? Ya kan? Banyak orang yang punya uang tapi tidak banyak. Artinya apa? Yang tadi. Makanya abidun, beribadah kepada Allah tapi dengan landasan keikhlasan. Alhamdulillah lahu ala kulli halin, selalu memuji kepada Allah. As-saihuna as-saimuna, orang-orang yang berpuasa, ar-rakiuna as-sajiduna al-musalluna salat, al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Terus orang tersebut selalu amar ma'ruf nahi munkar, wal hafiduna li hududillah ali ahkamihi bil amali biha. Orang-orang yang mengamalkan, yang memelihara terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa basyiril mu'minina bil jannah. Orang-orang tersebut diberikan kabar gembira, artinya kembalinya mereka, orang yang bertobat, beribadah, sholat dan sebagainya, itu hanyalah surganya Allah. Tentu tatkala surganya Allah, di dalamnya adalah ridhonya Allah. Wallahu a'lam bishawab.